sekarang nama aku Talita. Aku seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri. Sekarang udah 7 tahun bertugas sebagai seorang diplomat. 2 tahun di Istanbul dan going strong. Jadi di video kali ini aku lagi ada di kamar tidur aku di Istanbul. Dan aku pengen cerita ke teman-teman yang sedang dalam proses mencari jati diri, meraih cita-cita. Gimana proses aku sampai sekarang bisa jadi seorang diplomat. Ini ada hubungannya sama Law of Attraction. Jadi aku banyak nonton video Law of Attraction dan aku pengen berbagi ke teman-teman gimana perjalanan aku pakai Law of Attraction ini gitu. Jadi buat teman-teman yang sering nonton video aku, di video aku itu aku sering cerita tentang gimana caranya supaya bisa lolos tes CPNS diplomat gitu. Tapi aku jarang ngomong soal Law of Attraction gitu. Nah, ceritanya gimana sih? Nah, Law of Attraction ini sebenarnya udah konsep yang lama banget ada di TV. Waktu itu diperkenalkannya aku nonton Oprah gitu, dan salah satu pembicaranya itu ngomongin tentang gimana sih caranya lo bisa dapetin apa yang lo mau di dalam hidup lo gitu. Waktu itu aku masih SD kalau nggak salah. Tapi step pertama yang diajarkan di tayangan itu adalah tulis satu hal yang menurutmu nggak mungkin terjadi dalam hidupmu gitu. Jadi contoh-contoh yang dilakukan di situ adalah misalnya Jim Carrey, dia itu nulis cek kosong untuk dirinya sendiri sebesar $1 juta gitu. Dan nggak lama dari situ dia benar-benar dapat peranan karakter yang dia mainkan sampai dia itu bisa mendapatkan uang yang dia tuliskan itu. Terus waktu itu yang aku tulis itu karena aku masih SD ya. Aku waktu itu cuman tulis aku pengen keluar negeri. SD atau SMP lah. Aku pengen keluar negeri gratis karena waktu itu hal yang mustahil terjadi dalam hidupku ya keluar negeri gitu. Meskipun teman-teman SD aku, teman-teman SMP aku banyak yang keluar negeri, liburan holiday ke Australia lah, bla 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 kayak gitu. Aku pengen keluar negeri gratis. Itu dream pertama yang aku tuliskan di situ. Terus dari situ I keep telling people aku pengen keluar negeri, aku pengen keluar negeri. Bahkan ketika aku bilang ke ibuku sendiri gitu, reaksi yang diberikan itu nggak selalu suportif gitu. Jadi sometimes ketika kamu dalam perjalanan mencari mimpimu, tanggapan orang lain tuh belum tentu suportif gitu. Waktu itu Hai Akido gitu ya, apa jadi waktu itu tanggapannya adalah negatif ya. Mamaku itu bilang dengan bahasa Jawa, dia bilang dadi wong kui rasah kakean kepinginan mengkonda edan. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya adalah jadi orang itu jangan terlalu punya banyak keinginan, nanti kamu jadi gila gitu, intinya kayak gitu. Jadi bahkan orang-orang terdekat lo sendiri kadang tuh nggak percaya sama mimpi lo gitu. Jadi ya lo mesti bermental baja bermuka tebal gitu ya. Karena kondisi keuangan saat itu emang dari keluarga aku nggak mungkin lah, dari orang tua aku atau dari keluarga terdekat aku itu akan sulit untuk membiayai keluar negeri. Jadi mungkin waktu itu mamaku nggak suportif soal ide itu. Nah dari situ aku intinya punya satu mimpi itu, dan hal yang aku pegang dari kecil adalah sebuah nasihat dari salah satu teman kakekku. Waktu itu aku TK, playgroup malah. Dia itu menasihati satu hal yang mungkin bisa mungkin Jerome Pauline nggak suka kalau denger nasihat ini ya. Cuman waktu itu teman kakekku itu bilang, nggak apa-apa kamu itu nggak bisa matematika, yang penting bisa bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris kamu pasti bisa jadi orang, kamu pasti bisa keliling dunia. Waktu itu dibilang kayak gitu. Jadi sebuah ide yang tertanam itu aku pegang gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk belajar bahasa asing. Waktu itu aku belajar bahasa Inggris sampai ada ikut les ya,
les bahasa Inggris bareng teman-teman aku, Cindy, Fanny. Waktu itu sepupu aku sempat ikut sebentar, terus nggak lama dia berhenti. Tapi intinya les bahasa Inggris waktu itu. Nah, kata-kata bahwa belajar bahasa asing supaya bisa keliling dunia itu aku pegang gitu. Di SMP sih aku nggak banyak berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan aku untuk keluar negeri ya, karena memang waktu itu belum, namanya masih SMP, masih minor banget, jadi nggak banyak. Tapi aku ikut kurikulum kelas bahasa asing, ada speaking class gitu juga yang aku ikut gitu. Dan Pak guru ini adalah salah satu orang yang berjasa gitu dalam membentuk seorang Talita gitu. Jadi dia point out bahwa aku cukup bagus dalam bahasa asing dan diikutin dalam kegiatan-kegiatannya dia. Dan waktu itu ada grup pelajar Australia yang datang gitu. Jadi waktu itu ini juga berkaitan dengan law of attraction yang aku dapatkan gitu. Jadi dari pertukaran pelajar itu aku tuh dapat kartu pos tentang 12 Apostles gitu. Jadi kartu pos ini aku tempel di meja belajarku, dan for a while I've been staring at it for for quite a while gitu. Jadi 12 Apostles. Nah, dari situ aku punya keinginan bahwa oh ya, belajar bahasa asing itu menyenangkan gitu. Terus waktu SMA ini keluargaku tuh well, my parents got divorced gitu, tapi divorce-nya itu terjadi di waktu aku kuliah. Cuman orang divorce itu kan nggak serta merta ya langsung divorce gitu, pasti kan ada eskalasi permasalahan. Dan waktu aku SMA ini ya udah mulai lumayan teruk lah permasalahannya gitu. Jadi waktu aku SMA ini aku mulai masuk kuliah, mulai masuk sekolah, dan I don't even know what am I doing, what was I doing there gitu. Jadi di sekolah gitu, terus mau ngapain sih di SMA ini gitu, yang aku tuh waktu itu gamang gitu aku mau ngapain gitu. Kelas 1 tuh kelas penjurusan, aku mulai nggak suka pelajaran IPA gitu, karena aku harus les supaya nilainya bisa bagus gitu, terutama untuk kimia. I'm so bad in chemistry gitu. Jadi waktu itu aku mulai nggak suka pelajaran sains karena susah, dan dari sisi keluarga juga nggak mampu untuk membayar guru les gitu. Dari situ IPS aku juga nggak suka karena akuntansi, aku nggak suka akuntansi gitu. Oke, jadi aku gak dapat gambaran bahwa aku suka ilmu sosial, tapi yang nggak pakai hitung-hitung. Dan kelas yang nggak pakai hitung-hitung itu kelas bahasa gitu. Jadi waktu itu aku ambil kelas bahasa juga di SMA. Ini bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ada juga kelas matematika, sejarah, dan agama gitu. Terus olahraga. Jadi menurutku that was one of the best decision that I've took in my life gitu, that I've taken in my life gitu. Masuk ke kelas bahasa gitu. Di situ aku ketemu guru-guru yang sampai sekarang aku masih ngobrol gitu. Salah satunya Mem Indri. Aku pernah juara pidato bahasa Jepang juga di situ, tapi sekarang udah menguap ya, udah grammarnya tuh semua udah menguap, udah kalau diingat-ingat itu umur 16 tahun, mungkin 17 tahun lah, 17-18 tahun. Sekarang aku 34 tahun, so udah lumayan lama gitu ya. Dari situ tuh aku selalu tanya sama guru-guruku gimana caranya keluar negeri, gimana caranya dapat beasiswa. Cuman memang waktu itu belum terjawab gitu, gimana caranya aku keluar negeri gratis ini. Terus yang ada pokoknya aku dikasih tahu untuk banyak-banyak ikut organisasi, bikin portofolio di
kegiatan sekolah, misalnya ikut-ikut lomba juga gitu. Waktu itu aku sempat menang lomba juara puisi, menulis puisi gitu kan, kayak it's so weird gitu, dan nggak nyangka gitu aku menang untuk lomba menulis puisi. Juara 2 waktu itu. Dari situ aku diikutin lomba debat bahasa Inggris SMA gitu. Cuman emang nggak menang gitu, karena namanya juga baru belajar gitu, dan kita nggak punya pelatih debat gitu. Jadi ya udah terjun aja gitu. Selain aku ikut basket ya gitu. Kalau basket mah dari SMP juga udah sering menang gitu secara tim. Apa tuh sayang? Dari tadi gangguin aja. Aikido gangguin terus. Jadi semasa SMA ini emang apa ya, keinginan untuk luar negeri gratis itu belum terwujud gitu. Nah, salah satu momen dalam hidup aku yang turning point ya gitu, itu ketika penjurusan gitu, mau milih apa gitu. Waktu kelas 1 naik kelas 2 itu kan ada penjurusan. Di situ kita bisa dapat sesi konsultasi sama guru BK. Nah, ini namanya Bu Vicky waktu itu, guru BK aku. Guru BK aku ini yang kenalin aku sama profesi namanya seorang diplomat gitu. Jadi waktu itu konsultasi kamu, dan kebetulan suasananya tuh relax gitu. Jadi kayak kita lagi di lorong, duduk-duduk bareng sama ibu ini, sehingga student itu bisa mencerahkan isi hatinya gitu, apa yang kita suka sama apa yang kita nggak suka gitu. Waktu itu aku cerita bahwa aku nggak mungkin les, jadi aku nggak mau masuk jurusan IPA, meskipun IPA itu jurusan favorit gitu kan. Kalau IPS aku juga bilang sama ibu ini bahwa aku nggak suka akuntansi. Jadi oke, kalau gitu bahasa. Nah, pertanyaannya yang aku lontarkan sama ibu ini adalah, Bu, tapi kalau aku masuk jurusan bahasa nanti jadi apa gitu. Dia bilang, kamu nggak usah takut untuk masuk jurusan bahasa. Bahasa itu nanti ketika kuliah pilihannya cukup banyak. Kamu bisa masuk sastra, kamu bisa masuk ke pendidikan guru bahasa, kamu bisa masuk ilmu komunikasi, kamu bisa masuk, pokoknya dia jelasin jurusan-jurusan yang ada ketika kamu itu masuk bahasa gitu. Oke, tapi nanti kalau aku mau masuk jurusan ilmu komunikasi, yang aku jelas tahu itu nggak ada matematika ya. Jadi aku bahkan ngecek jurusan ilmu komunikasi itu ada matematika apa enggak, dan ternyata nggak ada matematika. Jadi waktu aku kelas 1 mau naik kelas 2 SMA itu aku udah tahu aku mau kuliah apa, dan memang nggak ada matematika di situ gitu. Jadi aku tanya juga ke ibu ini, Bu, oke, aku ambil bahasa dan nanti kuliahnya ilmu komunikasi, tapi nanti kalau udah lulus aku mau jadi apa gitu. Nah, dari situ ibu itu jelasin, oh, kamu bisa jadi wartawan, kamu bisa join advertising, kamu bisa join NGO misalnya kalau kamu pengen ke luar negeri gratis. Terus bisa juga jadi diplomat. So oke, jadi diplomat gitu. Dari ibu ini aku tahu profesi ada yang namanya diplomat. Jadi dalam benak aku waktu itu, oke, aku mau sekolah jurusan ilmu komunikasi, terus mau jadi diplomat, mau ke luar negeri gratis jadi diplomat gitu. Waktu itu mimpinya itu masih on off gitu ya, antara bisa nggak keluar negeri gratis, waktu SMA itu intinya udah tertanam dalam pikiranku bahwa jadi diplomat gitu, bisa keluar negeri gratis. Sampai aku masuk kuliah, aku tuh tanya gitu, aku tanya sama ibu-ibu administrasi di TU waktu itu, Bu Christine namanya, Bu, gimana ya caranya biar saya bisa dapat beasiswa gitu, karena ini ada pengumuman beasiswa gitu, tapi gimana caranya, saya pengen keluar negeri gratis juga. Dan jangan meremehkan apa ya, intinya
jangan meremehkan orang-orang di sekitarmu gitu, karena bisa jadi mereka itu punya ilmu pengetahuan, punya wawasan yang kamu nggak tahu gitu. Dari ibu ini aku di refer ke salah satu mahasiswa berprestasi di situ, namanya Mbak Desi. Dan Mbak Desi sekarang masih jadi dosen di Atmajaya. So if you know Mbak Desi, come to her, talk to her. She is very inspiring person, dan salah satu orang yang nggak takut orang lain itu lebih pintar dari dia, nggak, sangat secure tentang dirinya sendiri, dan she is one of my mentor gitu. Dari Mbak Desi ini aku diajarin, oke, kamu harus ikut kompetisi internasional, pertukaran pelajar, supaya nanti kamu bisa dapat beasiswa, bisa dapat karir yang bagus gitu. Dan aku waktu itu ikut tim debat. Tim debat kita adalah waktu itu 2010, aku adalah juara Kupertis 5 gitu with my teammates Ines. She's also one of the big figure in my life gitu. Jadi yang orang yang pertama kali ngelihat, spotted my talent, appreciate my criticism, my critical thinking, dan together with me achieving something in my life that was quite a milestone of me being me gitu. Jadi sama Ines ini kita sampai final NUEDC 2010. Waktu itu kita dibilang akan apa ya, waktu itu yang sedih buat aku adalah hanya 3 dari 4 tim yang berangkat ke Worlds debate competition, dan 1 kuota itu untuk yang daerah tertinggal gitu, daerah yang waktu itu dibilang susah mendapatkan trainer gitu. I have a big complaint about it gitu. Jadi kalau permasalahannya adalah trainer, kasihlah mereka trainer, kirim mereka training ke Jakarta atau kirim pelatih dari Jakarta, but giving my, waktu itu aku sedih banget, but giving my quota to them gitu, itu nyesek gitu ya. Jadi lo kalah sama anak-anak yang waktu itu masih baru banget belajar debat gitu. Well, I was defeated, sedih karena teman-teman yang lain bisa ke World Debate Competition. Waktu itu kita udah berusaha ikut lewat jalur mandiri, tapi ternyata dari pihak kampus aku juga waktu itu nggak ada dananya untuk bayarin kita ke debat ke Worlds gitu. So mimpi ke luar negeri ini harus dikubur sebentar gitu. Jadi I've tried my best gitu. Akhirnya waktu itu aku lagi skripsi, lagi part timing di sebuah perusahaan di Jogja, dan tiba-tiba aku dapet telepon di tengah hari bolong. Waktu itu awal-awal April lah, akhir April gitu. Tiba-tiba aku dapet telepon, dan pesan moralnya adalah jangan gonta-ganti nomor handphone gitu. Jadi karena waktu itu aku nggak ganti nomor handphone, dan nomor aku yang tercatat di dikti itu di telepon gitu. Biasanya aku nggak angkat nomor-nomor yang nggak aku kenal gitu, tapi hari itu aku angkat telepon itu, dan ibu ini bilang, halo, apa betul ini Talita gitu. Aku bilang iya, ini siapa ya gitu. Ini Bu Maslina dari Dikti gitu. Ingat nggak sama saya gitu. Waktu aku bilang mau Bu, saya nggak ingat, tapi mungkin kalau lihat wajahnya saya ingat gitu. Terus ditanyain tanggal 5 Mei sampai 25 Mei waktu itu, kamu ada waktu nggak gitu. Ngapain Bu gitu, mau nggak ke Meksiko? Waktu itu udah ini scam nggak ya, karena sebelum itu aku sempat dapat scam salah satu tambang besar di Papua yang bilang, oh kamu lolos untuk keterima kerja di sini, kamu harus bayar sekian gitu. Jadi waktu itu aku habis ngalamin itu, dan ini bikin aku bertanya-tanya, bener nggak sih ini ibu ini nawarin aku untuk pergi ke Meksiko gitu. Terus aku bilang, bisa sih Bu, saya cuman lagi skripsi aja, jadi waktunya saya bisa atur sendiri. Terus dia bilang,
Oke, Kak, kamu mau kita ikutin Y20 Meksiko gitu. Aku nggak daftar, jadi dipilih waktu itu. Oh iya ya Bu, siapa aja yang berangkat? Ternyata yang dipilih adalah finalis lomba debat gitu. Jadi dari NUA di sini kan aku sendiri yang nggak berangkat tuh sama tim aku. Eh, Terus si Ibu Maslina ini nelpon, dan di telepon itu aku juga bilang, Bu tapi saya nggak ada uang untuk bayar-bayar dulu apapun yang diperlukan dibayar di depan gitu, karena I do have small amount of money out of my salary, out of my part time, tapi kalau untuk beli tiket kayaknya kurang bisa gitu. Yang waktu itu 25 juta gitu tiketnya, mahal gitu. Jadi dari situ aku konsultasi sama teman aku yang namanya disebut juga di situ waktu itu Reta, juga diajak ke Meksiko karena dia perwakilan dari universitasnya dia di UNY. Waktu itu kita setengah nggak percaya gitu, ini beneran nggak nih. Dan waktu aku bilang, Bu saya nggak bisa bayar tiket sendiri atau bayar visa sendiri, terus ibu itu bilang udah siapkan aja waktunya. So this conversation is part of my core memory gitu. Pembicaraan ini adalah salah satu keajaiban ya yang sampai sekarang aku masih ingat gitu. Aku benar-benar persiapan ke Jakarta untuk ngurus visa, bolak-balik ke Jakarta. Waktu itu sambil JDF juga, Jogja Debating Forum, kalau masih ada buat teman-teman yang dari Jogja, join JDF, it's great gitu. Dari situ bolak-balik ke Jakarta tanpa sebenarnya ya nggak tahu juga itu uang tiket dari mana, uang saku dari mana. Ternyata dari pihak kampus ngasih aku sedikit uang saku untuk pegangan sama di sana, dan bener-bener dibantu banget oleh Kementerian Luar Negeri waktu itu. Dan aku tinggal di rumah seorang diplomat waktu aku di sana, Mbak Anissa. Dan dari situ aku kayak makin yakin, this law of attraction works gitu. Aku bahkan nggak daftar gitu untuk ke luar negeri waktu itu, tapi cita-cita aku dari aku SMP untuk ke luar negeri gratis itu terjawab saat itu 2012. Jadi it takes a while untuk impian pertama itu terwujud gitu. Bener-bener bisa ke luar negeri gratis, terus tinggal di rumah, nginep di rumah seorang diplomat yang ada di sana. Dan keinginan aku untuk jadi seorang diplomat itu makin kuat gitu. Bener-bener lihat real life diplomat Indonesia ini siapa sih, ngapain sih kerjaannya gitu. Waktu itu di G20 Meksiko kita dijemput di Mexico City ya, terus dibawa ke Puebla karena acaranya di Puebla, dan itu was great. Pertama kalinya ngalamin spring to winter ya. Ternyata spring di sana itu masih dingin gitu. Ada hari-hari di mana itu masih dingin banget. Sempet kena diare, sempet bibir pecah-pecah nggak karu-karuan karena nggak tahu kan winter itu preparationnya harus seperti apa. Senangnya adalah dapat teman-teman baru dari seluruh dunia dan dikuatkan gitu bahwa sebuah impian itu benar-benar bisa jadi nyata. Nah, law of attraction ini now that I know it works, I change my dream gitu. Aku mengubah impian aku yang tadinya cuma pengen keluar negeri gratis, sekarang keinginan untuk jadi diplomat itu semakin kuat gitu. Tapi itu pun masih ada keraguan-raguan dalam hati aku, bahwa aku nggak bilang aku pengen jadi seorang diplomat, tapi aku bilang aku pengen pekerjaan yang bawa aku keliling dunia gitu. Jadi 2012 itu aku tulis aku pengen pekerjaan yang bawa aku keliling dunia. Nah, aku lulus kuliah,
waktu itu aku nggak bisa summa cum laude karena aku lebih dari 5 tahun, karena aku pergi ke Meksiko ya. Jadi ada rentang waktu yang aku habiskan untuk apa ya, mengejar skripsi aku gitu. Dan aku nggak menyesali itu gitu. Waktu itu yang jadi apa ya istilahnya, student yang dipanggil untuk pidato itu lomba juara organ atau apa gitu. Jadi well, it's fine, dan it was just like 10 minutes moment gitu. Aku lulus, aku kerja di Solo di sebuah pabrik karung plastik. I was like corporate secretary waktu itu di situ. It was quite big responsibility for me yang waktu itu baru lulus kuliah gitu. But I speak some Chinese, I speak good English, dan bahasa Indonesia, and I'm quite confident. I was a quite confident woman gitu. Jadi waktu itu di Solo aku kerja 1 tahun, punya uang tabungan, dan di bulan Juli itu aku pengen resign gitu karena I don't think I'm going anywhere with this company gitu. Kayak aku nggak akan kemana-mana lagi gitu dari perusahaan itu. Terus aku resign waktu itu cuman pingin cari lowongan pekerjaan. Ternyata ada event UNEOC Kemlu di Bali gitu. Jadi ya udahlah, aku daftar dan terpilih. I was quite surprised gitu, aku terpilih. Di situ aku ketemu makin banyak diplomat, ketemu teman-teman, ketemu mentor aku, Mbak Ani, yang waktu itu banyak banget membantu aku sampai aku bisa lolos, dan maksudnya merasa percaya diri, membangun mental aku, dan sangat encouraging sampai aku bisa lolos di seleksi 5 tahapan itu. Dan she's one of the reason why I make the video tentang gimana caranya lolos untuk bisa jadi seorang diplomat gitu. Dari situ aku ikut ujian Kemlu, ikut semua tahapannya, dan ya here I am gitu di Istanbul setelah 7 tahun gitu ya. Jadi 2015 aku pengen menjadi seorang diplomat. 2012 aku pengen menjadi seorang diplomat. Itu pun ternyata bisa lolos gitu. Cuman keinginan untuk jadi seorang diplomat ini tuh sudah ada dari aku SMA gitu. Jadi dari aku SMA, bahkan ketika kuliah umum 2007 itu ada kuliah umum yang waktu itu pembicaranya minta kita, kamu pengen jadi apa sih, cita-citamu apa sih gitu, coba tulis di buku catatanmu. Dan waktu itu aku nulis, aku pengen jadi diplomat, aku pengen ke luar negeri gratis, aku pengen, itu aku tulis di situ. Dan 10 tahun waktu itu 2007 ya, 2007 aku keterima di, bahkan sebelum 10 tahun keterima di Kemlu itu 2015 aku udah jadi seorang diplomat. So in my case, law of attraction ini benar-benar membawa aku ke tempat yang lebih baik gitu. Nah, buat teman-teman yang masih dalam perjalanannya meraih cita-cita, semoga kisah aku dan law of attraction ini bisa teman-teman pakai juga gitu untuk meraih cita teman-teman. Tuh nothing tulus gitu, tulis di sebuah kertas, make your own visual board. Nah terkait visual board ini tadi aku sempat cerita ya, bahwa waktu aku SMP aku dapet postcard tentang 12 Apostles gitu. Jadi itu adalah sebuah pantai di Australia yang ada karang-karang sebanyak 12, dan itu disebut 12 nabi gitu. Nah, waktu aku udah masuk Kemlu dalam waktu kurang lebih dari 10 tahun itu, aku udah jadi seorang diplomat. So, it works even faster daripada waktu kuliah umum itu ya, dibilang kita kasih 10 tahun dari sekarang kamu jadi profesi yang kamu inginkan apa enggak gitu. And I am actually become a diplomat gitu loh. Terus dari situ 2017 aku daftar beasiswa, dan aku daftar
Korea, Amerika, dan Australia. Ternyata aku keterima ke Australia, dan di salah satu tujuan trip yang ada saat itu di AAS, kita pergi ke pantai yang punya 12 Apostles itu. So it works gitu. Jadi ini cerita aku dan Law of Attraction. It started with you wanting it, you dream about it, you wrote it, you think about it every day, and it will actually find a way to you gitu. Nah, sekarang yang aku lagi coba manifestasikan dalam hidupku adalah pasangan hidup aku gitu. Nanti kita buat video update ya, benar nggak aku dapat orang itu gitu. Jadi sampai di sini video aku tentang Law of Attraction. Semoga teman-teman yang saat ini masih pelajar SMP, SMA pakai metode ini gitu. It works gitu. Nggak ada salahnya juga, nothing to lose. Kenapa nggak dicoba gitu? Sampai sini video aku, teman-teman. Makasih yang udah nonton. Semoga kita ketemu lagi di video-video aku yang lain yang pengen kerja di Kemlu. Semoga dimudahkan kolay-gelsin, bahasa Turkinya, dimudahkan cita-citanya, dimudahkan perjalanannya. I hope to see you soon di Kemlu, di kantor pusat ataupun di Istanbul. Oke, bye-bye.